Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Yang hormat dosen selaku keorganisasian Bapak Nyoman Ali Surya Darmawan, SEMSA, yang kami hormati seluruh teman-teman kelas D. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan iman dan kita semua. Pada pagi hari ini, saya Mahardika akan berperan sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas kali ini adalah dasar-dasar perilaku individu dan perbedaan individu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini. Yang pertama ada Made Ayuwinda Marsha Wulandari, Putu Krista Mahardika, Surian Andika, dan Kadek Gita Dwi Cahyanti. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Made Ayuwinda Marsha Wulandari. Untuk sudah tepat, saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Made Ayuwinda Marsha Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan 4 submateri. Yang pertama ada perbedaan individu melalui kepribadian, yang kedua pengertian kepribadian, yang ketiga teori-teori kepribadian, dan yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama yaitu perbedaan individu melalui kepribadian. Individu adalah salah satu organisme tunggal yang hidupnya berdiri sendiri dan bersifat bebas. Individu termasuk ke dalam unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang tidak bisa dibagi-bagi menjadi lebih kecil. Individu memiliki tingkah laku yang khas dan berbeda satu dengan yang lainnya. Sedangkan kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Selain itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada orang pemalu dikenakan ia memiliki kepribadian pemalu. Terdapat 4 jenis kepribadian menurut ahli fisiologi, yang diantaranya sanguinis, plangmetis, koleris, melankolis. Yang pertama, sanguinis, yaitu jenis kepribadian individu yang optimis dan selalu bersemangat. Orang yang berkepribadian sanguinis memiliki sifat yang mudah bergaul dengan orang lain, ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Yang kedua, pleknatis, yaitu jenis kepribadian individu yang bisa dikatakan cinta kedamaian dan netral dalam setiap situasi. Koleris, yaitu jenis kepribadian yang dikenal sebagai tipe orang yang cerdas dan selalu mengedepankan logika. Dan yang terakhir, melankolis, yaitu jenis kepribadian yang dikenal sebagai orang yang introvert. Mereka umumnya mudah khawatir, pemikir, dan tidak terlalu suka dengan keramaian. Demikianlah beberapa perbedaan individu dilihat dari kepribadian yang mereka miliki. Selanjutnya ada pengertian kepribadian. Pengertian kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi kepribadian. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari cara mereka bertingkah laku dan cara mereka bersosialisasi dengan orang lain. Selanjutnya ada teori-teori kepribadian. Ada 4 teori kepribadian, yaitu teori kepribadian Freud, teori kepribadian Nofron, teori kepribadian ciri, dan yang keempat teori konsep diri. Yang pertama, teori kepribadian Freud. Sigmund Freud mengemukakan suatu teori psikoanalitis kepribadian. Teori tersebut dianggap sebagai landasan dari psikologi modern.
Teori ini menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau dorongan dari dalam diri manusia, seperti dorongan seks dan kebutuhan biologis adalah inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Menurut Freud, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur yang saling berinteraksi, yaitu id, superego, dan ego. Id adalah aspek biologis dalam diri manusia yang ada sejak lahir, yang mendorong munculnya kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, haus, dan nafsu seks. Superego adalah aspek psikologis pada diri manusia yang menggambarkan sifat manusia untuk tunduk dan patuh pada norma-norma sosial, etika, dan nilai-nilai masyarakat, sedangkan ego adalah unsur yang bisa disadari dan dikontrol oleh manusia. Yang kedua, ada teori kepribadian Noe Freud. Beberapa pakar yang juga rekan Freud menggambarkan suatu teori kepribadian yang disebut sebagai teori sosial psikologi atau teori Freud. Teori tersebut berbeda dengan Freud dalam 2 hal berikut. Lingkungan sosial yang berpengaruh dalam pembentukan kepribadian manusia, bukan insting manusia. Motivasi berperilaku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Teori ini merupakan kombinasi dari sosial dan fisiologi. Teori ini menekankan bahwa manusia berusaha untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat, dan masyarakat membantu individu dalam memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Yang ketiga, ada teori ciri. Teori ciri mengklasifikasikan manusia ke dalam karakteristik atau sifat atau cirinya yang paling menonjol. Ciri atau trait adalah karakteristik psikologi yang khusus didefinisikan sebagai setiap cara yang membedakan dan relatif abadi, di mana setiap individu berbeda dari yang lain. Yang keempat, ada teori konsep diri. Menurut teori ini, manusia mempunyai pandangan atau konsepsi atas dirinya sendiri, berupa penilaian terhadap diri sendiri. Dengan ini, setiap individu berfungsi sebagai subjek dan objek persepsi. Menurut Moen, konsep ini merupakan totalitas pikiran dan perasaan individu yang mereferensikan dirinya sebagai objek. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kepribadian, di antaranya ada faktor prenatal, faktor biologis, dan faktor geografis. Faktor prenatal atau yang disebut dengan prakelahiran. Faktor prenatal atau prakelahiran dimaksudkan bahwa seorang anak berada di dalam kandungan ibunya selama 9 bulan 10 hari. Selama di dalam kandungan itu terdapat beberapa hal yang mempengaruhi perkembangannya. Misalnya sang ibu salah mengkonsumsi makanan atau sesuatu yang dikonsumsi secara berlebihan. Akibat kondisi yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan bayi tersebut terlahir dengan beberapa kekurangan. Semua itu dapat mempengaruhi pembentukan kepribadian. Yang kedua, ada faktor biologis. Faktor biologis berpengaruh dalam membentuk beberapa ciri kepribadian seseorang, namun tidak menentukan semuanya. Faktor biologis akan berkembang secara optimal bila mendapat pengaruh positif dan lingkungan. Dan yang terakhir, ada faktor geografis. Faktor geografis ini mampu membentuk kepribadian seseorang dalam hal ketekunan, ambisi, kejujuran, kriminalitas, dan kelahiran. Faktor geografis erat kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar, baik keadaan fisik, sosial, maupun budaya. Lanjut akan dijelaskan dengan anggota yang lain. Baik, itulah materi yang pertama, yang kemudian materi yang kedua akan disampaikan oleh saya. Dimensi kepribadian. Menurut Baron dan Bright tahun 2005 menyatakan bahwa 5 besaran dimensi kepribadian adalah dimensi dasar kepribadian manusia. Dimensi ini terbagi menjadi 5, yaitu ada komponen
emosional dan mungkin berkumpul dengan pemikiran abstrak. Selanjutnya ada consciousness. Ciri-ciri standar dari dimensi ini mencakup tingkat perhatian yang tinggi, kontrol impuls yang baik, dan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Orang yang sangat berhati-hati cenderung terorganisir dan memperhatikan hal secara detail. Mereka merencanakan langkah ke langkah depan, berpikir tentang bagaimana perilaku mereka mempengaruhi orang lain, dan sadar akan batasnya. Misalnya ada extraversion. Ciri-cirinya memiliki semangat tinggi, kemampuan bersosialisasi, kemampuan bicara, ketegasan, dan tingkat ekspresi emosional yang tinggi. Orang-orang dalam ekstroversi cenderung mendapatkan energi dalam situasi sosial. Berada di dekat orang lain membantu mereka merasa bersemangat dan berenergi. Orang-orang yang rendah dalam extroversion atau introvert cenderung lebih tertutup dan memiliki lebih sedikit energi untuk dihabiskan dalam pengaturan sosial. Peristiwa sosial biasa terasa penguras tenaga, dan introvert sering membutuhkan periode kesunyian dan keheningan untuk mengisi ulang tenaganya. Ini ada available. Dimensi kepribadian ini mencakup atribut-atribut seperti kepercayaan, altruisme, kebaikan, kasih sayang, dan perilaku sosial lainnya. Orang-orang yang tinggi pada bagian ini cenderung lebih kooperatif, sedangkan yang rendah cenderung lebih kompetitif dan kadang-kadang bahkan manipulatif. Selanjutnya yang terakhir adalah neuroticism. Neuroticism adalah sifat yang ditandai oleh kesedihan, kemurungan, dan ketidakstabilan emosional. Individu yang pada bagian ini cenderung mengalami perubahan suasana hati, kecemasan, lepas marah, dan bersedih. Mereka yang rendah pada bagian ini cenderung lebih stabil dan tangguh secara emosional. Perbedaan individu berdasarkan kemampuan. Pengertian perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau sisi yang berbeda terapati dengan yang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan individu. Pertama ada faktor keturunan atau hereditas. Yang kedua, faktor lingkungan meliputi lingkungan pasif atau keadaan tempat, dan dinamik atau pengaruh sosial atau manusia. Dan itu juga dipengaruhi oleh pengaruh sosial, pola asuh orang tua, budaya, urutan kelahiran. Macam-macam perbedaan individu. Yang pertama ada perbedaan kemampuan, kepribadian, perbedaan dari sisi motorik. Menurut Lee Korsberg tahun 1975 menyatakan perbedaan nyata mengenai tingkah laku manusia itu yang pertama psikologi eksperimen, yang kedua psikologi diferensial. Selanjutnya ada perbedaan antara kemampuan diri, mental, emosional, intelijen, dan kemampuan merupakan hal telah ada di dalam diri kita sejak lahir. Kemampuan yang ada pada diri manusia juga bisa disebut dengan potensi. Potensi yang ada pada manusia pada dasarnya adalah kemampuan terbagi beberapa kelompok antara lain kemampuan intelektual, yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif. Kemampuan ini merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang berbentuk kekuatan atau karakteristik seseorang. Selanjutnya ada mental. Mental adalah kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak
dua lain. Menurut penelitian, kecerdasan emosional 2 kali lebih penting dari kecerdasan intelektual. Pada saat kita mampu memaafkan orang dan membuat orang nyaman dengan kita, itu juga termasuk menerapkan IQ. Neil Goldman meneliti bahwa orang sukses merupakan orang yang memiliki IQ yang tinggi. Apakah benar? Jika dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana kita merasakan dan berperilaku, James Collins meneliti bahwa tim perusahaan negara dibutuhkan oleh pemimpin yang ber-IQ tinggi. Soalnya ada nilai individu, nilai atau value merupakan kata sifat yang selalu terkait dengan benda, barang, orang atau hal-hal tertentu yang menyertai kata tersebut. Nilai adalah sebuah konsep yang abstrak yang hanya bisa dipahami jika dikaitkan dengan benda, barang, orang, atau hal-hal. Baik, itulah materi yang kedua, yang kemudian materi yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Turian Juga. Sudah lupa. Next please. Baik, saya akan menjelaskan peran dan sumber nilai individual. Yang pertama ada nilai sebagai standar, yang kedua ada sistem nilai sebagai rencana umum, yang ketiga ada fungsi motivasional. Untuk nilai sebagai standar, fungsinya ialah satu, membimbing individu dalam mengambil posisi tertentu dalam sosial isu. Yang kedua, mempengaruhi individu untuk lebih menyukai ideologi politik. Yang ketiga, mengarahkan cara menampilkan diri pada orang lain. Yang keempat, melakukan evaluasi dan membuat keputusan. Yang kelima, mengarahkan tampilan tingkah laku, membujuk, mempengaruhi orang lain, memberitahu individu akan keyakinan, sikap, nilai, dan tingkah laku individu lainnya. Yang kedua yaitu sistem nilai sebagai rencana umum, yaitu memecahkan konflik dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi motivasional, yaitu fungsi langsung dari nilai adalah mengarahkan tingkah laku individu dalam situasi sehari-hari. Sedangkan fungsi tidak langsungnya ialah untuk mengekspresikan kebutuhan dasar, sehingga nilai dikatakan sebagai fungsi motivasional. Peran dan sumber nilai-nilai individual. Sumber nilai-nilai individual, yang pertama, nilai dipelajari dari masyarakat sehingga nilai merupakan bagian dari masyarakat. Yang kedua, nilai ditransfer dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain. Yang ketiga, sebuah sistem nilai dimanifestasikan oleh seperangkat norma yang mengatur perilaku. Yang keempat, nilai bersifat stabil dan dinamis, dan evolusinya ditandai dengan siklus yang panjang. Yang kelima, nilai juga dimiliki oleh individu dari kelompok sosial yang sama. Next, Chris. Tipe nilai individual. Penelitian Scott Ward mengenai nilai salah satu bertujuan memecahkan masalah. Apakah nilai-nilai yang dianut oleh manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa tipe nilai. Lalu masing-masing tipe tersebut terdiri pula dari sejumlah nilai-nilai yang lebih khusus. Ada 10 jenis tipe nilai individual.
Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua keberhasilan, yang ketiga kepuasan, 4 rangsangan, 5 tindakan dan pikiran, 6 universal, 7 kesejahteraan, 8 tradisi, 9 kesesuaian, 10 keamanan. Konflik nilai dan cara mengatasinya. Sumber konflik ada 7. Yang pertama, konflik dalam diri atau intra-individual konflik. Yang kedua, sumber nilai yang terbatas. Yang ketiga, yurisdiksi, ambigus individu. Yang keempat, bentrokan kepribadian konflik. Yang kelima, perbedaan status dan kekuasaan. Yang keenam, perbedaan tujuan. Yang ketujuh, salah komunikasi. Untuk yang pertama, konflik dalam diri atau individu, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai atau goal konflik. Dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu approach konflik, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan positif terhadap 2 persoalan atau lebih, tapi tujuan-tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Yang kedua, approach avoidance konflik, di mana orang didorong untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan-persoalan tersebut dan tujuannya dapat mengandung nilai positif dan negatif bagi orang yang mengalami konflik tersebut. Yang ketiga ada avoidance konflik, di mana orang didorong untuk menghindari 2 atau lebih yang negatif, tetapi tujuan yang dicapai saling terpisah satu sama lain. Dalam hal ini, approach konflik merupakan jenis konflik yang mempunyai risiko paling kecil dan mudah diatasi, serta akibatnya tidak begitu fatal. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa sumber konflik yaitu sumber daya yang terbatas. Sumber daya meliputi uang, persediaan, orang, atau informasi. Seringkali unit organisasi berada dalam persaingan untuk sumber daya yang terbatas atau menurun. Hal ini menciptakan situasi di mana konflik tidak bisa dihindari. Yang ketiga, yurisdiksi ambigus individu, yaitu tentang siapa yang memiliki tanggung jawab untuk tugas-tugas dan sumber daya. Yang keempat, bentrokan kepribadian konflik. Kepribadian muncul ketika 2 orang tidak akur atau tidak melihat hal-hal yang sama. Ketegangan kepribadian disebabkan oleh perbedaan dalam kepribadian, sikap, nilai, dan keyakinan. Yang kelima, perbedaan status dan kekuasaan orang-orang. Mungkin terlibat dalam konflik untuk meningkatkan kekuasaan mereka. Yang keenam, perbedaan tujuan konflik dapat terjadi karena orang mencapai tujuan yang berbeda. Konflik tujuan unit kerja masing-masing adalah bagian alami dari setiap organisasi. Yang ketujuh, masalah komunikasi. Masalah komunikasi biasanya berasal dari perbedaan gaya berbicara, gaya penulisan, gaya komunikasi nonverbal. Perbedaan gaya ini sering mendistorsi proses komunikasi. Komunikasi rusak menyebabkan salah satu persepsi dan kesalahpahaman yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Next, Chris. Cara mengatasi konflik. Yang pertama ada rujuk. Yang kedua ada perusasi. Yang ketiga tawar-menawar. Yang keempat penarikan diri. Yang kelima pemaksaan dan penekanan. Yang keenam interveni atau campur tangan pihak ketiga. Rujuk merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerjasama dan menjalani hubungan yang lebih baik demi kepentingan bersama. Perusasi, usaha mengubah posisi pihak lain dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul dengan bukti faktual, serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.
Yang ketiga, tawar-menawar, suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini, dapat digunakan komunikasi tidak langsung tanpa mengemukakan janji yang eksplisit. Yang keempat, penarikan diri, suatu proses penyelesaian masalah. Salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain. Yang kelima, pemaksaan dan penekanan. Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah agar lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Yang keenam, interveni atau campur tangan pihak ketiga. Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai hakim yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif. Baik, itu materi yang saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi. Sebelumnya, Krisna bisa di next slide. Baik, saya akan memulai menjelaskannya. Yang pertama, ada pengertian dan komponen sikap kerja. Kedua, ada hubungan sikap kerja dan perilaku individu. Yang ketiga, ada cara mengubah sikap kerja. Dan keempat, ada dampak sikap kerja. Yang pertama, pengertian dan komponen sikap kerja. Dalam pengertiannya, sikap kerja adalah keyakinan-keyakinan yang mengandung aspek kognitif, behavior, dan afektif yang merupakan kesiapan mental, psikologi untuk mereaksi dan bertindak secara positif atau negatif terhadap suatu objek. Sikap kerja sebagai tindakan yang akan diambil karyawan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan. Sikap kerja sebagai kecenderungan, pikiran, dan perasaan puas atau tidak puas terhadap pekerjaan. Indikator karyawan yang merasa puas pada pekerjaannya akan bekerja lebih keras, jujur, tidak malas, dan ikut memajukan perusahaan. Sebaliknya, karyawan yang tidak puas akan pekerjaannya akan bekerja seenaknya. Sikap kerja ini menunjukkan respon-respon setiap orang berupa emosional terhadap pekerjaan yang sedang dikerjakan, tanggung jawab terhadap pekerjaan yang dibebankan, dan ada rasa percaya diri ketika bekerja. Selanjutnya, ada komponen dalam sikap kerja. Sikap kerja mengandung 3 komponen yang membentuk struktur sikap. 3 komponen itu adalah komponen kognitif, sebelumnya Krisna bisa di next slide. Saya melanjutkan untuk menjelaskan komponen-komponen dalam sikap kerja. Yang pertama, ada komponen kognitif atau komponen perseptual, yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, atau persepsi, pendapat, dan kepercayaan. Komponen ini mengacu pada proses berpikir dengan penekanan pada rasionalitas dan logika. Elemen penting dari kognitif adalah kepercayaan bersifat penilaian yang dilakukan seseorang. Kepercayaan evaluatif yang dimanifestasikan sebagai kesan yang baik atau tidak baik yang dilakukan seseorang terhadap objek atau orang. Yang kedua, ada komponen afektif atau komponen emosional.
yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang adalah hal yang negatif. Yang ketiga, ada komponen konatif, yaitu komponen perilaku atau action komponen, yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap objek atau sikap. Misalnya ramah, hangat, agresif, tidak ramah atau apatis, dan beberapa tindakan dapat diukur atau dinilai untuk memeriksa komponen perilaku sikap. Krisna bisa di next slide. Selanjutnya ada hubungan sikap kerja dan perilaku individu. Organisasi perlu memantau para pekerjanya terhadap sikap dan berhubungan dengan perilaku. Adakah kepuasan atau ketidakpuasan karyawan berpengaruh terhadap pekerjaan di tempat kerjanya. Dalam organisasi, sikap amatlah penting karena komponen perilakunya. Seseorang bisa memiliki ribuan sikap. Sikap kerja berisi evaluasi positif atau negatif yang dimiliki oleh karyawan tentang aspek-aspek lapangan kerja mereka. Ada 3 sikap, yaitu kepuasan kerja, keterlibatan pekerjaan, dan komitmen organisasional. Seorang dengan tingkat kepuasan kerja yang memiliki perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. Keterlibatan pekerja mengukur tingkat sampai mana individu secara psikologis memihak pekerjaan mereka dan menganggap penting tingkat kinerja yang dicapai sehingga bentuk penghargaan diri. Hubungan antara sikap pekerja dengan perilaku individu adalah jika sesuatu perilaku individu terlihat baik, pasti akan berpengaruh kepada sikap kerjanya dan pastinya akan berpengaruh juga ke kepuasan atau ketidakpuasan dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, ada cara mengubah sikap kerja. Budaya kerja yang baik akan membuat perusahaan lebih memiliki daya saing yang tinggi karena dunia kerja saat ini telah bergerak sangat dinamis, sehingga perusahaan cepat yang sering terjadi dapat diadaptasikan dengan baik melalui pembentukan budaya kerja. Semua orang di dalam perusahaan wajib memiliki kesadaran untuk mengembangkan diri agar tidak tertinggal oleh perusahaan lain. Setidaknya terdapat 5 pemahaman yang bisa membuat perusahaan guna mengubah cara sikap kerja agar ke arah yang lebih baik. Hal tersebut adalah: 1. Memahami teori motivasi. Secara umum, manusia itu merupakan individu yang sangat kompleks dan rumit, sehingga mereka tidak dapat dimotivasi dengan solusi satu ukuran untuk semua. Memperlakukan seperti tikus dalam labirin di mana setiap orang diberikan insentif yang sama untuk mencapai berbagai tugas mungkin telah bekerja 100 tahun yang lalu. Tetapi tempat kerja saat ini jauh lebih beraneka ragam sehingga menemukan perpaduan yang tepat dan motivator yang menarik. Akibatnya, penggerakan karyawan merupakan sebuah hal yang tentunya sulit untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Kedua, memberikan motivator intrinsik kepada karyawan. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang timbul dari diri seseorang, sehingga mereka tidak memerlukan motivasi dari luar untuk mengubah apa yang telah ada sebelumnya. Artinya, dari dalam diri seseorang sudah ada dorongan yang akan menggerakkan perubahan dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu. Ketiga, ada peran motivator ekstrinsik. Motivator ekstrinsik adalah kebalikan dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar, yaitu suatu aktivitas belajar dimulai dan diteruskannya berdasarkan kebutuhan dan dorongan yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar sendiri.
Keempat, membuat koneksi yang membangun. Manajer dapat membantu meningkatkan keterkaitan dan kesetiaan dengan cara menciptakan budaya yang menunjukkan komitmennya pada karyawan, menawarkan investasi jangka panjang pada karyawan seperti pendidikan, pelatihan, tunjangan kesehatan, pengembangan karir, dan pengembangan profesional, serta investasi dalam kesejahteraan dan pertumbuhan pribadi akan memiliki dampak positif dan tahan lama. Kelima, selalu berkomunikasi. Orang-orang perlu memahami bagaimana mereka masuk ke dalam visi dan misi organisasi. Untuk itu diperlukan proses-proses komunikasi yang baik dalam menyampaikan hal tersebut selama perekrutan karyawan baru dan dapat diulang lagi ketika bertemu dalam rapat tahunan setahun sekali. Risma bisa di next. Dan materi yang terakhir ada dampak sikap kerja. Mengenai dampak sikap kerja, pasti terdapat dampak baik dan buruk atau dampak positif dan negatif. Dilihat dari sisi positifnya, jika sikap kerja kita baik dan merasakan rasa kepuasan, maka kita akan memperoleh keyakinan, kepercayaan, serta sudut pandang yang baik. Begitupun sebaliknya, selain itu kita dapat mempengaruhi sikap positif dan negatif yang diperoleh dari sikap kerja, kembali lagi pada rasa kepuasan dan ketidakpuasan dalam suatu pekerjaan. Kemudian dapat memberikan sikap simpati dan empati pada orang lain dengan bersikap ramah dan hangat. Baik, mungkin itu materi yang bisa dipaparkan dari kelompok 2. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Baik, untuk teman-teman, apakah di sini ada yang ingin bertanya? Kami persilakan. Saya selaku moderator perwakilan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami